Pernah kebayang nggak sebuah jet tempur seharga 80 juta dolar dengan teknologi tercanggih, siluman, dan desain super canggih gagal terbang cuma gara-gara cat? Iya, cat. Tapi bukan cat sembarangan. Cat itu mengandung satu elemen langka, tak terlihat tapi vital. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, semua itu dikontrol oleh satu negara, China. Dan sekarang, negara itu baru saja mencabut pin granatnya. Bukan cuma menghentikan ekspor, tapi membongkar jaringan penyelundupan yang selama ini jadi napas terakhir militer Amerika. Bayangkan, rudal, kapal selam, jet siluman, semuanya bisa mati total. Dalam 90 hari, bukan tahun, tapi hari. Nah, gimana bisa sebesar itu dampaknya? Yuk kita bedah pelan-pelan. Ceritanya begini, pada awal Mei 2025, China nggak cuma bilang stop ekspor tanah jarang. Mereka langsung tancap gas dengan operasi Guntur. Ngeri nggak tuh namanya? Kedengarannya kayak film perang, tapi ini dunia nyata. 3 lembaga penting, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, dan Keamanan Negara, bergandengan tangan, menyisir habis semua jalur penyelundupan. Jalur gelap yang biasa dipakai Amerika lewat Korea Selatan dan Inggris dibongkar satu persatu. Dan yang bikin Pentagon kelimpungan adalah, mereka nggak nyangka China bakal secepat ini ngebasmi semua celah. Bayangin saja, selama ini bahan tanah jarang dari China diselundupin lewat kemasan kosmetik. Bukan lewat kontainer senjata, tapi kotak kosmetik. Maskara, bedak, skincare, di balik label eco-friendly, ternyata isinya bahan rahasia buat rudal. Investigasi dari Caixin Global nunjukin kalau 320 ton oksida tanah jarang dikirim ke Amerika dengan label bahan daur ulang kosmetik. Nilainya 12,1 juta dolar. Cukup buat ratusan sistem rudal atau mesin jet supersonik. Dan Samsung diduga jadi pusat penyamaran. China tentu saja langsung ngamuk. Dan yang bikin makin mind-blowing, ternyata 80% dari bahan tanah jarang yang katanya didaur ulang itu masih dari pasar abu-abu lintas perbatasan China-Mongolia. Artinya, kosmetik itu bukan sekadar penutup, tapi jembatan utama suplai militer Amerika. Sekarang, ini bukan soal sekotak bedak lagi. Ini soal rantai pasokan yang dibangun di atas kebohongan. Amerika selama ini bilang sudah diversifikasi sumber. Nyari dari Australia, Myanmar, Ukraina. Tapi kenyataannya, lebih dari 90% tanah jarang dunia masih disuling di China. Mau tahu seberapa parah ketergantungan Amerika? Antara Januari sampai April 2024, China ngekspor 18.000 ton tanah jarang. Itu hampir sama dengan total ekspor seluruh negara lain selama setahun. Dan lebih dari 97% tanah jarang yang masuk ke Amerika masih dari China. Sisanya lewat Korea Selatan atau Inggris yang sekarang juga diawasi ketat. Dan yang lebih parah lagi, suplai dari Inggris ternyata juga mencurigakan. Catatan Bea Cukai nunjukin ada lonjakan 40% impor magnet tanah jarang dari China ke Inggris pada awal 2025. Padahal pertumbuhan industrinya cuma 15%. Sisanya kemana? Menurut analis dari Chatham House, kemungkinan besar dialihkan ke kontraktor pertahanan Amerika. Jadi selama ini semua jalan pemecahan masalah yang dibilang Amerika itu sebenarnya cuma jalan memutar, yang ujung-ujungnya tetap ke China. Dan ini bukan cuma soal logistik. Ini soal hidup mati sistem pertahanan. Faktanya, satu unit jet F-35 butuh 417 kg elemen tanah jarang. Buat lapisan siluman, komponen suhu tinggi, dan sistem kontrol rudal. Tanpa itu, jet 80 juta dolar itu cuma jadi besi terbang, nggak berguna. Nggak cukup. Satu kapal selam kelas Virginia, konsumsi 4,2 ton tanah jarang. Herbiumnya dipakai buat sistem sonar. Magnet neodymiumnya bikin kapal itu bisa menyelam dengan sunyi. Kalau nggak ada itu, selamnya jadi berisik. Musuh bisa dengar. Artinya, kapal selam jadi target empuk di laut dalam. Dan bayangin, Pentagon bilang kalau pasokan dari China benar-benar berhenti. Dalam 90 hari, sistem persenjataan utama bisa kolaps. Sekarang pertanyaannya, kenapa baru sekarang China nekan tombol
matikan pasokan. Jawabannya mungkin ada di tarif. April 2025, Amerika ngegas, kasih tarif 34% buat barang dari China. Bukannya mundur, China malah ngebalas lebih brutal. Bukan dengan tarif balik, tapi dengan nutup seluruh jalur tanah jarang. Sekali lagi, bukan cuma ekspor, tapi semua jalur belakang juga ditutup. Ini bukan perang dagang. Ini pemutus arus yang senyap. Dan yang bikin langkah ini makin gila, sekarang China juga sudah pakai sistem pelacakan digital yang wajib nyatet asal, tujuan, dan penggunaan akhir dari setiap gram tanah jarang. Mirip blockchain, semua alur harus transparan. Mau nyamar jadi kosmetik, elektronik, atau besi daur ulang, ketahuan semua. Sistem ini juga nyangkut ke gallium, tungsten, germanium, dan elemen lain yang jadi pondasi teknologi militer dan semikonduktor generasi baru. Jadi bukan cuma tanah jarang saja yang dikunci, tapi seluruh paket teknologi dasar buat perang modern. Pertanyaannya sekarang, kalau semua jalan menuju tanah jarang ditutup dan semua bahan harus transparan sampai ke gram terakhir, apakah Amerika punya jalan lain? Kalau kamu mikir Amerika bisa langsung bangun tambang sendiri dan bebas dari China, sayangnya nggak semudah itu. Proyek tambang laut dalam mereka butuh waktu 10 tahun dan biaya minimal $250 miliar. Dan itu dengan asumsi nggak ada penolakan lingkungan, yang kemungkinan besar akan muncul. Tambang di Texas dan California, sampai kuartal 2 2025, belum bisa produksi neodymium atau dysprosium dalam jumlah besar tanpa bantuan teknologi China. Amerika sekarang kayak orang kehabisan oksigen, dan yang punya tabung oksigen, China. Sekarang tinggal nunggu, mau negosiasi, atau megap-megap. Sekarang dunia sedang menahan napas. Operasi Guntur bukan cuma gerakan taktis. Ini adalah redefinisi total lanskap geopolitik berbasis teknologi. Dan dampaknya, jauh dari sekadar jet yang tak bisa terbang. Jangan salah, ini bukan embargo ala perang dingin, atau sanksi yang bisa dilonggarkan lewat diplomasi. Ini adalah pemutus arus permanen. Karena yang dikunci bukan cuma bahan mentah, tapi kapasitas, teknologi, penyulingan, logistik, bahkan keahlian insinyur yang selama ini diam-diam dilatih di laboratorium China. Pertanyaannya sekarang, kalau Pentagon butuh komponen untuk sistem kendali rudal dalam waktu 30 hari, dari mana mereka bisa dapatkan? Jawabannya, dari tidak ada. Sementara Washington sibuk menghitung mundur dari hari ke-90, ibu kota dunia lain justru bersiap merebut keuntungan. India misalnya, mulai bergerak cepat menawarkan alternatif tanah jarang dari Tamil Nadu dan Andhra Pradesh. Tapi dari 1 juta ton deposit yang diklaim, hanya 2,1% yang memenuhi spesifikasi pertahanan tinggi. Sisanya terlalu tercemar thorium dan uranium, butuh proses dekontaminasi yang panjang dan mahal. Brasil juga menggembar-gemborkan potensi tambang monasit mereka. Tapi seperti yang dicatat oleh Nature Energy Report April lalu, hampir 70% teknologi pemrosesan mereka, lisensinya milik anak perusahaan Shanghai Rare Earth Corp. Sekali lagi, jalurnya mentok di China. Dan Eropa terpecah dua. Prancis mendukung audit total ekspor dari Inggris, sedangkan Jerman lebih fokus mempertahankan ekspor mobil ke China yang sekarang dikenai tarif balasan sebesar 45%. NATO mulai retak secara strategis bahkan sebelum satu peluru ditembakkan. Mari kita tarik mundur sejenak. Kenapa cat jadi begitu penting? Karena di dalamnya ada ytterbium, lutetium, dan gadolinium. Unsur yang cuma dibutuhkan dalam miligram, tapi efeknya eksponensial. Mereka menyerap gelombang radar, melindungi bodi dari panas tinggi, dan memperpanjang masa pakai mesin dalam tekanan supersonik. Tanpa mereka, pesawat siluman bukan siluman lagi. Justru akan jadi target empuk dalam radar S-500 Rusia atau sistem Haki-9 yang dimiliki Iran. Bahkan menurut dokumen internal Northrop Grumman yang bocor ke Defense Horizon Weekly, tanpa lapisan pelindung berbasis ytterbium, sistem pendingin internal F-35 hanya bertahan 11 menit di medan perang suhu tinggi. Bayangkan pesawat senilai $80 juta yang hancur sebelum meluncurkan satu rudal pun. Penutupan jalur kosmetik hanya awal. Dalam laporan Declassified Asia Pacific,
ditemukan bahwa dua perusahaan logistik terbesar di Busan ternyata memiliki jalur pengiriman paralel yang dirancang khusus untuk barang optik dan perawatan kulit premium. Padahal sejatinya membawa komponen magnetik superkonduktor untuk sistem navigasi rudal AIM-260. Pengawasan China terhadap jalur ini begitu intensif, sampai pada titik mereka melacak pola pemakaian printer label dan bahan tinta yang digunakan dalam kemasan. Hasilnya, lebih dari 112 kontainer disita pada minggu ketiga, Mei 2025 saja. Dan Amerika tak bisa apa-apa. Bahkan sekutunya sendiri, yang selama ini jadi jalur belakang, mulai ketakutan dan mundur perlahan dari skema penyelundupan. Dengan sistem pelacakan digital berbasis blockchain, Beijing secara efektif telah mengubah perang ekonomi menjadi permainan presisi digital. Setiap gram tanah jarang sekarang punya paspor. Asalnya, tujuannya, dan siapa yang menyentuhnya. Data dari April menunjukkan bahwa lebih dari 7.200 transaksi ekspor dibatalkan karena ketidaksesuaian data akhir penggunaan, termasuk oleh perusahaan semikonduktor Amerika yang berbasis di Malaysia dan Taiwan. Bahkan subkontraktor defense seperti Raytheon, Lockheed Martin, dan General Dynamics kini mendapat pengawasan tak langsung lewat rantai pasokan global mereka. Jadi bukan cuma bahan baku yang dihentikan, jalur finansial, logistik, bahkan reputasi ikut dikunci. Sekarang, mari kita bicara soal pilihan. 1. Negosiasi. Bukan hal yang mudah, karena untuk negosiasi, Amerika harus melepas sebagian dari tarif balasan, atau, dalam skenario ekstrim, membatasi ekspansi militernya sendiri. 2. Menghidupkan tambang lokal. Sudah dijelaskan, tidak mungkin dalam jangka pendek. Bahkan untuk membangun satu unit rare earth cracking unit, butuh waktu minimal 36 bulan. Dengan teknologi, lagi-lagi, yang belum 100% dimiliki Amerika. 3. Aliansi baru. Kabar buruknya, negara-negara produsen seperti Myanmar dan Kongo kini punya perjanjian teknis eksklusif dengan perusahaan-perusahaan China hingga 2030. Jadi sekalipun bijinya ada, prosesnya tetap digiring ke penyulingan China. 4. Daur ulang. Pilihan ini justru yang paling realistis, tapi skala daur ulang militer Amerika seperti membongkar jet tua atau rudal kadaluarsa masih terbatas. Dan ironisnya, teknologi daur ulang neodymium terbaik dikembangkan oleh Laboratorium Riset Universitas Tsinghua di Beijing. Di balik layar, beberapa sumber menyebutkan bahwa Washington tengah mempertimbangkan perjanjian tak resmi. Modelnya mirip perdagangan minyak era sanksi, via negara ketiga tanpa dokumentasi digital langsung. Tapi dengan sistem pelacakan yang sekarang mencatat hingga ke tingkat laboratorium, Beijing tak butuh satelit mata-mata. Mereka cukup menunggu sinyal digital anomali dan langsung menutupnya. Artinya, Washington tinggal punya dua opsi. Duduk di meja negosiasi dengan syarat yang ditentukan Beijing, atau biarkan militernya perlahan mati tanpa suara. Ini bukan perang rudal, tapi perang rantai pasokan. Bukan drone yang meledak, tapi komponen yang lenyap dari rak produksi. Bukan kapal induk yang tenggelam, tapi satu baris kod logistik yang hilang dari blockchain Beijing. Dan jika Pentagon tidak menemukan celah baru, maka dalam waktu kurang dari 60 hari, pesawat tak bisa terbang, kapal tak bisa menyelam, dan satu-satunya yang tersisa adalah sunyi. Selamat datang di era baru perang. Perang yang bahkan tidak perlu satu tembakan pun. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like dan subscribe, biar nggak ketinggalan konten lain seputar geopolitik, teknologi, dan krisis global. Dan seperti biasa, kalau kamu pikir video ini penting dan membuka wawasan baru, jangan cuma disimpan sendiri. Bagikan, biar makin banyak yang melek. Terima kasih. Sampai jumpa di halaman berikutnya.